Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sejawat semua, adik-adik, dan yang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya dengan materi hari ini adalah asuhan keperawatan pada pasien penderita HIV/AIDS. Nah, oke, baik teman-teman semua, mungkin masih bingung apa yang dimaksud dengan HIV ataupun apa itu AIDS. Baik, selanjutnya kita masuk apa itu yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar medisnya dulu, tentang HIV/AIDS. Kemudian yang kedua akan melakukan pengkajian keperawatan. Yang ketiganya kita akan membahas tentang diagnosis dan intervensi keperawatan. Serta yang keempat akan kita paparkan implementasi dan evaluasi dari ASKEP HIV/AIDS ini. Nah, masuk kita pada konsep dasar terlebih dahulu. Apa itu HIV/AIDS? Nah, secara definisi dan etiologi, infeksi kronis di mana HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus yang secara spesifik menyerang sel sistem kekebalan tubuh, terutama limfosit T, CD4 yang berperan vital dalam koordinasi respon imun manusia. Nah, artinya apa? Limfosit T dan CD4 ini adalah bagian dari imunitas tubuh seseorang. Terus bagaimana dengan progresi AIDS-nya? AIDS itu apa dulu? Nah, AIDS itu adalah merupakan acquired immunodeficiency syndrome yang merupakan kumpulan dari gejala atau sindrom yang muncul ketika sistem imun telah rusak parah akibat infeksi HIV kronis. Ditandai dengan jumlah sel CD4 di bawah 2000 sel per milimeter kubik. Nah, artinya apa? AIDS ini sendiri adalah lanjutan atau kumpulan dari gejala-gejala yang diawali dari HIV sendiri. Artinya ibaratkan AIDS ini adalah tingkat keparahan dari HIV. Nah, lantas bagaimana agen penyebab? Siapa? Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus HIV-1 atau HIV-2 yang memiliki materi genetik RNA dan menggunakan enzim reversi transkriptase untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam DNA inang. Nah, ini adalah penyebab dari munculnya HIV/AIDS. Ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Apa yang menjadi patofisiologi dan penularannya? Pertama, kita akan bercerita tentang replika virus. HIV tentunya akan menyerang yang namanya sel T helper atau CD4 dan menggunakan mesin genetik sel inang untuk mereplikasi diri sehingga merusak sistem kekebalan tubuh. Dari virus inilah dia berkembang biak menggunakan sel inang untuk bertambah lagi banyak. Itulah yang akan membuat sel T helper atau CD4 ini akhirnya melemah sehingga imunitas kita akhirnya akan turun. Nah, lanjut pada jalur transmisi. Apa itu? Penularan terjadi melalui kontak cairan tubuh yang infeksi seperti darah, semen, cairan vagina, dan air susu ibu atau ASI. Jalur transmisi inilah yang benar-benar kita waspadai sehingga ketika kita memang sudah tahu
ini adalah penderita HIV/AIDS, maka jalur transmisi inilah yang perlu kita waspadai. Nah, artinya apa? Jangan sampai ada jendela masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Lanjut pada fase infeksi. Pada fase infeksi ini merupakan perjalanan penyakit dimulai dari infeksi akut. Kemudian diikuti masa laten klinis hingga mencapai tahap AIDS saat jumlah CD4-nya turun drastis. Artinya apa? Ketika CD4 turun anjlok, artinya terjadilah masuk pada tahap yang namanya AIDS. Ya, bukan artinya CD4-nya meningkat. Kalau CD4-nya meningkat atau cukup, artinya imunitas seseorang cukup. Tapi ketika dia imunitasnya menurun, maka kita bisa lihat CD4-nya akan menurun drastis. Oke, kita lanjut bercerita tentang manifestasi klinis dan stadium. Pertama ada stadium 1 atau asimptomatik. Apa itu? Pasien tidak menunjukkan gejala klinis yang signifikan selain limfadenopati generalisata persisten yang menetap. Asimptomatik artinya tanpa gejala. Tapi kalau simptomatik berarti ada nampak gejalanya. Nah, lanjut. Yang kedua ada stadium 2 dengan gejala ringan. Seperti apa? Penurunan berat badan kurang dari 10% disertai infeksi saluran pernapasan berulang atau manifestasi dermatologis ringan. Ini merupakan stadium 2. Lanjut pada stadium 3 atau gejala sedang. Pada stadium 3 ini tetap terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Kalau stadium 2 tadi kurang dari 10%, maka pada tahap berikutnya atau stadium 3 ini akan lebih dari 10%. Di mana terjadi diare yang sifatnya kronis, yang tidak dapat dijelaskan, serta kandidiasis oral yang menetap. Kandidiasis oral ini salah satu ciri khas yang diperlihatkan pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Muncul putih-putih kandida yang disebabkan oleh kandida, muncul pada salah satunya yang terlihat adalah area mulut atau diserangnya mukosa-mukosa. Nah, seperti itu. Dia seperti sariawan atau stomatitis, tapi dia berwarnanya putih. Baik, kita lanjut masuk pada tahap kedua, yaitu tahap pengkajian keperawatan. Kalau namanya pengkajian keperawatan, maka akan muncullah namanya riwayat kesehatan dan identifikasi resiko. Yang pertama, penelusuran transmisi. Perawat harus menggali riwayat paparan potensial melalui perilaku seksual beresiko, penggunaan jarum suntik bergantian, atau riwayat prosedur medis yang tidak steril guna memetakan jalur infeksi. Nah, transmisi inilah yang sering kita dengar, kita temui, bahkan terkadang bahkan kita tenaga kesehatan sendiri juga beresiko terkena. Nah, seperti kita yang banyak kita dengar saat ini adalah perilaku seksual beresiko. Seperti apa? Sampai saat ini tambah meningkatnya kasus-kasus LGBT. Ya. Nah, LGBT ini sangat besar sekali resikonya untuk terkena infeksi HIV/AIDS. Kenapa? Jalur transmisinya kotor, ya. Jadi sehingga resiko infeksinya besar.
kemudian saat jarum suntik bergantian, entah itu ini biasanya pada kasus-kasus pengguna narkotika. Jadi jarumnya jarum itulah, jarum yang sama, kemudian bergantian menggunakannya. Selanjutnya gejala konstitusional. Gejala konstitusional ini mengidentifikasi keluhan subjektif yang persisten seperti demam yang hilang timbul lebih dari 1 bulan, keringat malam berlebih, serta penurunan berat badan yang drastis tanpa penyebab yang jelas. Bahkan terkadang pasien sendiri di awal-awal dia menyatakan keringat malamnya itu seperti besar-besar seperti jagung katanya, sehingga mengkhawatirkan dia takutnya ada apa-apa. Di awal-awal seperti itu biasanya yang dikeluhkan oleh penderita. Ya. Kemudian faktor psikososial. Mengkaji riwayat kesehatan mental dan dukungan keluarga, mengingat stigma HIV/AIDS seringkali memengaruhi kemauan pasien untuk mencari perawatan dan kepatuhan terhadap pengobatan jangka panjang. Jangan salah ya teman-teman, jangan anggap penderita HIV/AIDS ini usia harapan hidupnya tipis atau kecil ya. Banyak di luar sana teman-teman kita penderita HIV/AIDS yang masih sampai saat ini bertahan hidup, mempunyai usaha, punya keluarga yang dimana hal-hal ini akan membuat support system pada imunitasnya. Nah, jadi ada keterkaitan secara psikis ketika ada dukungan keluarga, dukungan teman-teman lingkungan, kemudian adanya aktivitas yang membuat tidak fokus pada penyakitnya, ini membuat sel-sel imunnya juga akan mensupport dia lebih baik. Tambah lagi nantinya tentunya akan minum obat imunitas yang rutin. Ya, oke, ini adalah faktor psikososialnya. Bagaimana ketika dilakukan pemeriksaan fisik head to toe? Pertama, yang paling jelas itu pada sistem integumen. Sistem integumen ini adalah sistem pada bagian kulit, rambut, kuku ya, di mana ini termasuk yang paling luas. Seperti apa? Ini bagian akan memeriksa adanya lesi sarkoma kaposi, turgor kulit yang buruk, serta tanda-tanda infeksi jamur ataupun kandidiasis pada kulit. Nah, yang banyak muncul adalah kandidiasis pada kulit. Banyak sekali pasien-pasien atau penderita ketika dirawat di rumah sakit muncul kandidiasisnya. Turgor kulitnya juga biasanya kering, kemudian putih-putih, bahkan seperti kulit ngelupas-ngelupas begitu. Ya. Nah, bagaimana pada sistem respirasi? Melakukan auskultasi pada suara nafas untuk mendeteksi ronchi atau krepitan yang mengindikasikan infeksi oportunistik seperti pneumonia pneumocystis. Nah, pada sistem respirasi ini terkadang suka terkecoh. Kadang ada pasien masuk dengan keluhan sesak napas ataupun dia punya penyakit lain terkait dengan paru, entah itu TB. Kalau kita tidak kooperatif ataupun kita tidak begitu jelimet memeriksanya, maka bisa saja penderita-penderita ini tidak memberitahukan kalau dia ada penderita HIV. Makanya terkadang di lapangan itu paling sering adalah ketika pasien menderita TB dan dicurigai dia kehidupannya punya riwayat yang tidak baik, maka akan dilakukanlah pemeriksaan
HIV/AIDS-nya melalui tim nakesnya namanya VCT. Ya, nah itu akan keterkaitan akan biasanya muncul TB plus HIV. Nah, seperti itu pada sistem respirasi. Yang ketiga, sistem gastrointestinal. Pada sistem ini menginspeksi rongga mulut untuk kandidiasis oral dan melakukan palpasi abdomen guna mendeteksi adanya hepatosplenomegali. Seperti apa? Tentu heparnya akan membesar. Ya, splennya akan membesar. Nah, ini pada sistem gastrointestinal. Makanya nanti akhirnya sudah sulit untuk makan, kemudian heparnya membesar, imunitasnya menurun, berat badan menurun karena disertai juga adanya diare. Nah, seperti itu pada pemeriksaan fisiknya. Ini yang pemeriksaan fisik fokus pada penderita HIV/AIDS ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan penunjang dan laboratorium? Yang pertama adalah namanya tes serologi HIV, di mana tes ini melakukan pemeriksaan ELISA dan Western blot untuk mendeteksi antibodi spesifik HIV dalam sirkulasi darah pasien. Ya. Kemudian yang kedua ada hitung sel CD4. Gunanya untuk apa? Memantau jumlah limfosit T helper untuk menentukan status imunodefisiensi dan stadium klinis penyakit pasien. Dan yang ketiga, pemeriksaan viral load atau di mana ini kegiatannya adalah mengukur jumlah salinan RNA HIV dalam plasma untuk menilai efektivitas terapi antiretroviral atau ART dan progresi penyakit. Nah, ART ini adalah terapi yang diberikan kepada penderita HIV/AIDS dalam bentuk pemberian obat-obat oral biasanya seperti itu. Ya, oke baik teman-teman semua kita lanjut ya. Nggak usah bosan karena ini ilmu baru. Maka bukalah cakrawalamu, buka hati dan pikiranmu untuk menerima yang akan diberikan. Masuk pada yang ketiga, poin ketiga yaitu diagnosis dan intervensi keperawatan. Seperti apa itu? Nah, yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk diagnosa yang pertama, kenapa? Biasanya pasien akan muncul sesak nafas. Ya, nah seperti secara teori konsep tadi akan mengganggu pada bagian pernafasan. Apa yang dilakukan pada bersihan jalan nafas ini? Pantaulah sistem respirasinya. Melakukan observasi ketat terhadap frekuensi, irama, dan kedalaman nafas untuk mendeteksi dini tanda-tanda gagal nafas akibat infeksi oportunistik seperti pneumonia girovesi. Nah, yang kedua, manajemen jalan nafas. Seperti apa? Memberikan posisi semivolar untuk memaksimalkan ekspansi paru, serta melakukan fisioterapi dada dan penghisapan lendir atau suction jika diperlukan guna mengeluarkan sekret yang tertahan. Sekretnya produktif, fungsi paru berkurang sehingga sekretnya sulit untuk dikeluarkan. Jika memungkinkan untuk disaksen, maka silahkan untuk disaksen. Oke teman-teman, lanjut. Bagaimana dengan kolaborasi? Maka secara kolaborasi farmakologis, bekerja sama dengan tim medis dalam pemberian terapi oksigen tambahan dan obat bronkodilator
atau antibiotik untuk mengatasi peradangan pada saluran pernafasan. Ya, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap akan kolaborasi dalam pemberian obat farmakologisnya. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Diagnosa yang kedua muncul adalah defisit nutrisi dan keseimbangan cairan. Kenapa? Kan tadi di awal kita sudah bercerita bahwasanya ada salah satunya tanda gejalanya adalah diare yang kronis. Nah, dari diare yang berkepanjangan ini maka beresikolah cairannya berkurang. Nah, baik kita lihat. Yang pertama, lakukanlah pemantauan status nutrisi. Seperti apa? Lakukanlah pengkajian antropometri dan pemeriksaan albumin secara berkala untuk memantau asupan nutrisi pasien. Yang kedua, pemberian diet tinggi kalori, tinggi protein atau sering disebut TKTP. Di mana diet TKTP ini tentu strateginya adalah kita susun atau kita menyusun rencana makan yang padat nutrisi dalam porsi kecil tapi sering untuk meningkatkan berat badan. Karena terjadi sesuai dengan stadiumnya, kalau 2 kurang dari 10%, kalau stadium 3 lebih dari 10%. Nah, untuk menutupi kekurangan ini maka kita berikanlah diet TKTP ini. Ya. Yang ketiga, manajemen hidrasi. Apa dan bagaimana? Lakukanlah mengobservasi tanda-tanda dehidrasi dan memastikan pemenuhan kebutuhan cairan harian melalui oral maupun intravena. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai isolasi sosial dan distres spiritual. Poin ini merupakan poin yang penting juga. Kenapa? Karena biasanya ketika pasien sudah dinyatakan HIV AIDS, maka biasanya dia akan lebih down, kemudian tidak suka bergaul dengan lingkungan karena khawatir orang lain akan tahu, serta seperti menarik diri, mengkhawatirkan agar orang lain tidak terkena infeksinya. Nah, yang pertama kita lihat peningkatan dukungan sosial. Fasilitas komunikasi antara pasien dengan keluarga dan kelompok pendukung untuk mengurangi rasa kesepian. Yang kedua, dukungan spiritual dan konseling, di mana berikan akses ke layanan keagamaan ataupun konseling spiritual guna membantu pasien menemukan makna dan harapan dalam hidup. Artinya apa? Ketika sudah dinyatakan HIV, belum tentu berakhir kehidupannya. Karena kenapa? Usia harapan hidup untuk pasien HIV ini masih ada. Ya, maka berikanlah penguatan-penguatan secara spiritual, ingatkan tentang Sang Pencipta, bagaimana mengambil hikmah dari kejadian yang sudah didapatkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana pengurangan stigma dan edukasi. Lakukanlah edukasi kesehatan kepada lingkungan sekitar untuk meminimalkan diskriminasi dan meningkatkan penerimaan terhadap kondisi pasien. Artinya apa? Tidak perlu khawatir, jangan khawatir bertemu, bersalaman dengan penderita HIV, asal tidak ada jendela atau pintu masuk untuk bisa masuknya virus ke tubuhnya kita. Jadi dengan bersalaman saja bukan berarti akan pindah atau tertular dari penderita HIV ya teman-teman semua. Jadi stigma yang begitu harus dihapuskan. Karena apa? Buat motivasi, buat mensupport teman-teman yang penderita
HIV-nya. Oke, kita lanjut pada bagian implementasi dan evaluasi. Sabar ya, tidak lama. Selanjutnya, pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Kepatuhan pengobatan merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki diingatkan pada penderita HIV. Memastikan pasien memahami pentingnya konsumsi ARV secara konsisten untuk mencapai beban virus yang tidak terdeteksi atau undetectable sesuai dengan prinsip U sama dengan U atau undetectable sama dengan untransmittable. Ya. Kemudian pemantauan matrik. Melakukan pengawasan rutin terhadap jumlah sel T CD4+ dan viral load sebagai indikator utama keberhasilan terapi dalam menekan replikasi virus HIV. Dengan ARV ini, maka imunitas akan perlahan-lahan memulih. Selanjutnya ada manajemen efek samping. Apa itu? Mengedukasi pasien mengenai potensi efek samping obat dan cara mengatasinya guna mencegah penghentian dosis secara mandiri yang dapat memicu resistensi obat. Ya, perhatikan selalu obat-obatan dari atau terapi antiretroviral ini. Nah, selanjutnya pencegahan infeksi oportunistik. Seperti apa? Pertama, pemberian profilaksis. Apa itu? Memberikan terapi obat sesuai indikasi untuk mencegah infeksi seperti pneumonia, pneumocystis, dan tuberkulosis. Jadi, teman-teman ataupun penderita HIV jangan pernah tinggalkan jadwal minum obatnya walau hanya 1 kali saja. Kemudian edukasi kebersihan, yaitu mengajarkan pasien mengenai pentingnya hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, dan konsumsi makanan yang matang sempurna. Kenapa? Karena ketika mereka mengkonsumsi makanan yang setengah matang atau belum matang sempurna, beresiko bakteri yang ada di makanan tersebut berpeluang menyerang imunitas tubuh dari penderita tersebut, sehingga beresiko pula lah untuk terjadinya pemberatan atau beresiko berat pada kasus ini. Selanjutnya pemantauan status imun. Seperti apa? Melakukan pengecekan rutin kadar CD4 dan kondisi klinis untuk mendeteksi tanda-tanda awal infeksi sekunder. Nah, pada bagian evaluasi hasil dan discharge planning atau persiapan pasien pulang, pertama, monitoring status imunologis, di mana mengevaluasi peningkatan jumlah sel CD4 dan penurunan viral load sebagai indikator aktivitas terapi antiretroviral atau ARV. Yang kedua, manajemen kepatuhan pengobatan, menilai tingkat ketaatan pasien dalam mengkonsumsi obat serta pemahaman efek samping dan resiko dari resistensinya obat. Nah, kenapa? Orang-orang yang menderita HIV ini sepanjang usianya
dia akan terus mengkonsumsi ARV. Nah, artinya apa? Ketika dia kadang minum, kadang tidak, kadang ini, kadang begitu, resikonya obatnya akan resisten. Maka upayakanlah bagaimana obat ARV ini atau terapi ARV ini tetap terus dilakukan oleh penderita HIV/AIDS ini. Selanjutnya, perencanaan pemulangan komprehensif, di mana menyusun strategi perawatan mandiri di rumah, dukungan psikososial berkelanjutan, dan jadwal kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ketika obat sudah habis baru nanti datang ke pelayanan kesehatan. Nah, ini yang mengkhawatirkan terputusnya konsumsi obat tersebut. Maka buat keluarga, lingkungan dari penderita HIV sebaiknya berperan aktif dalam mengingatkan konsumsi obat sehingga imunitas dari penderita HIV tetap berjalan atau tetap stabil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga ilmu yang diberikan walaupun hanya sekilas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.